saya Ita Rusmini, Prodi PPSI semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu struktur kalimat sederhana bahasa Bajo perspektif sintaksis. Baik, langsung saja, yaitu latar belakang masalah. Di sini saya akan menjelaskan fenomena kalimat sederhana bahasa Bajo perspektif sintaksis yang menggunakan teori Ramlan 2005 sintaksis yang membahas tentang frasa, kalimat, dan wacana. Selanjutnya, pembaharuan penelitian saya terletak pada bahasa, sumber data, dan analisis penelitiannya. Dan alasan saya memilih judul ini yaitu untuk melestarikan bahasa yang ada untuk pelestarian identitas bahasa Bajo. Tujuan saya mengambil judul ini yaitu untuk mengetahui bagaimana struktur kalimat sederhana yang ada di bahasa Bajo. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pertama yaitu ada rumusan masalah khusus, rumusan masalah umum. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan struktur kalimat sederhana bahasa Bajo perspektif sintaks. Rumusan masalah khusus. Apa sajakah jenis-jenis struktur kalimat sederhana berdasarkan fungsi tuturan? Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan struktur kalimat sederhana dalam bahasa Bajo. Dan adapun tujuan khususnya yaitu untuk mendeskripsikan jenis-jenis kalimat sederhana berdasarkan fungsi tuturannya. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritik untuk pengetahuan mendalam tentang struktur kalimat sederhana bahasa Bajo untuk pelestarian bahasa dan budaya. Adapun yang kedua yaitu bagi peneliti menambah wawasan dan pengalaman penelitian. Bagi pembaca, pengetahuan baru mengenai bahasa daerah, khusus bahasa Bajo. Dan bagi peneliti selanjutnya yaitu untuk referensi penelitian selanjutnya. Adapun definisi operasional, kalimat adalah satuan gerak terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengandung makna lengkap dan bisa berdiri sendiri. Yang kedua yaitu kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa independen yang menyampaikan pikiran yang lengkap. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa sebagai lambang identitas penutur sebuah komunitas tutur atau sebuah suku bangsa akan memiliki sistem yang berbeda dari bahasa lainnya. Yang keempat yaitu bahasa Bajo bukan sekedar hanya sekedar alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai identitas budaya. Dan yang terakhir yaitu ada sintaksis. Kata sintaksis diambil dari bahasa Belanda dengan istilah sintaksis, dan dalam bahasa Inggris digunakan istilah sintaks. Sintaksis ialah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang beluk-beluk frasa, kalimat, dan wacana. Deskripsi teori sintaksis. Sintaksis diambil dari bahasa Belanda dengan istilah sintaksis, dan bahasa Inggris digunakan istilah sintaks. Adapun sintaksis ialah bagian cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk frasa, kalimat, dan wacana. Ramlan 2005. Adapun pendapat para ahli, saya menggunakan teori Ramlan 2005, yaitu sintaksis membahas frasa, kalimat, dan wacana. Selanjutnya yaitu membahas tentang struktur kalimat bahasa Bajo, struktur kalimat sederhana
sederhana bahasa Bajo, struktur sintaksis adalah aturan dan pola gramatikal yang mengatur bagaimana unsur-unsur kalimat, subjek, predikat, dan objek lengkap, tak satuan bahasa yang lebih terkecil, atau kata dan frasa, disusun secara teratur untuk membentuk tuturan lengkap dan bermakna dalam bahasa Bajo. Selanjutnya yaitu jenis-jenis struktur kalimat sederhana berdasarkan fungsi tuturan. Itu yang pertama, kalimat perintah. Yaitu yang pertama kalimat pertanyaan. Yang kedua yaitu kalimat seru atau imperatif. Kalimat tanya yaitu contohnya kalimat tanya yaitu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Dalam ragam tulis kalimat akhir diakhiri dengan intonasi final berupa tanda tanya. Contohnya yaitu Ginai kotak kedamburi, yang artinya dalam bahasa Indonesia, kenapa kamu datang terlambat? Adapun kalimat imperatif atau kalimat seru digunakan untuk memerintah atau melarang. Dalam ragam tulis, kalimat diakhiri dengan intonasi final yang berupa tanda seru. Dalam contoh bahasa Bajonya yaitu tutup nu balawa, tutuplah pintu. Adapun penelitian relevan terdiri dari 5, yaitu dari Budi Santoso 2003, Lestari 2002, Dedi Setiawan 2001, Nawati 2020, dan Rudi Hartono 2019. Perbedaan peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yaitu terletak pada bahasa, sumber data, dan analisis, fokus analisis. Kerangka berpikir yaitu terdiri dari struktur kalimat sederhana bahasa Bajo, yaitu sintaksis terdiri dari kalimat kata tanya atau kalimat kata seru atau imperatif. Dapur rumus masalah yaitu dimanakah struktur kalimat sederhana bahasa Bajo dan apa sajakah jenis-jenis struktur kalimat sederhana berdasarkan fungsi tuturan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskripsi, yaitu kualitatif deskriptif, dan teori sintaksis. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu ada pendekatan dan jenis. Adapun pendekatan yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan teori sintaksis. Adapun jenis penelitian yaitu menggunakan teori kualitatif. Selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai pengamat dalam hal memperoleh data. Lokasi penelitian yaitu dilakukan di Pulau Sapeken. Yang kedua yaitu prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode analisis sintaksis. Adapun prosedur pelaksanaannya antara lain yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penyajian